Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Sofia di sini dan Kak Tata di sini. yeay! Wah, kakak udah kangen banget nih ngeliat adik-adik. Udah seminggu kita nggak ketemu di online service. Wah. Iya. Oke, kalau gitu adik-adik pasti udah semangat untuk kita mulai dengerin firman lagi kan? Amin. Yes. Pastinya dong. Tuh, oke kalau gitu sebelumnya kita mau menyembah, memuji dan menyembah Tuhan dulu ya. Kita mau berdoa terlebih dahulu tapi sebelum itu, oke? Ayo kita lipatan kita, tutup mata kita. Bapa, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, untuk penyertamu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami ingin memuji dan menyembah Engkau Bapa. Kami ingin menggunakan setiap tarian kami, suara kami Bapa untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Adik-adik, kakak yakin adik-adik pernah dengar lagu ini. Ini lagu lama. Ya. Jadi dari ayat yang ada di Amsal. Ya. Kata-katanya hati yang gembira adalah obat, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke. Pasti adik-adik pernah dengar kan? Ya. Oke, kalau gitu kita mau nyanyiin nih lagu ini. Siap? Siap. Oke, musik. Hati yang gembira Adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati
semua bangsa di dunia. Semua bangsa di dunia. Yes. Oke adik-adik, kita mau masuk ke penyembahan, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini Bapak, untuk hadirat-Mu Bapak. Bapak, kami berdoa Bapak, biar kami ingin merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Bapak. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Mari kita berbahasa roh adik-adik. Syekiri ya la 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 la. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Katakan adik-adik, katakan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Yesus Tuhan adik-adik. Yesus Tuhan ditinggikan, ditinggikan, dimuliakan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya, Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu.
adik-adik untuk pegang tangan adik-adik di hati adik-adik, di dada adik-adik. Katakan, Tuhan Yesus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Roh Kudus, bekerjalah membuka mata hatiku untuk melihat kebenaran, pengertian akan Yesus Kristus dengan benar. Terima kasih Roh Kudus untuk hari ini, untuk hadirat-Mu. Dalam nama Yesus, semua yang percaya mengatakan amin. Hai adik-adik Sapples, bertemu kembali bersama Kak Kirin. Tidak terasa ya adik-adik, sekarang kita sudah di tahun 2022. Yeay. Nah adik-adik, semoga di tahun 2022 ini kita mempunyai semangat yang baru dan api yang baru. Wah. Oke adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak ada pengumuman untuk adik-adik. Yang pertama, adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Ya adik-adik, jangan lupa ya untuk di-absen. Yang kedua, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan terlebih dahulu adik-adik catatan, alat tulis, Alkitab, dan pastinya hati yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Selamat mendengarkan adik-adik. Hai adik-adik, selamat sore. Christmas is coming. Adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember nih ya. Adik-adik pasti bersukacita, benar ya. Kita akan menyambut hari Natal ya. Nah, adik-adik sudah persiapkan belum di rumah? Udah pasang pohon Natal ya, sudah mendengarkan atau biasanya menyetel lagu-lagu Natal orang-orang ya. Nah kalau di masa-masa sebelum pandemik ya, kalau adik-adik pergi ke mall-mall misalnya ya, adik-adik bisa dengerin lagu-lagu Natal dan semua banyak ornamen Natal juga sudah mulai dipasang, benar ya. Nah sore hari ini kita akan menyambut Natal juga. Apa yang kita bisa belajar dari momen Natal ini ya adik-adik ya. Nah sore hari ini kita akan belajar dari Lukas adik-adik. Ayo adik-adik buka Alkitabnya yuk. Kita akan lihat di Lukas 2 ya, Lukas 2 adik-adik buka ayat 1 sampai 7. Itu tentang kelahiran Yesus. Nah, Alina mau baca, adik-adik nanti simak ya. Alkitabnya buka. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung ya. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan,
karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, ini adik-adik pasti sudah pernah membaca perikop Alkitab ini. Nah, apa yang kita mau belajar sore hari ini? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai seperti tadi yang sudah kita baca, kelahiran Yesus, ya, kedatangan Yesus di dunia itu, ya, dalam wujud atau ya Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, ya, Yesus Kristus lahir seorang bayi yang adalah hadiah, ya, hadiah yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Untuk siapa adik-adik? Untuk kita, ya. Amin adik-adik ya. Nah, Yesus adalah hadiah yang terbaik yang pernah ada, ya. Nah, itu sebenarnya inti dari kita memperingati atau merayakan Natal, yaitu kelahiran Yesus, ya. Jadi sebenarnya apa yang kita mesti harus ingat, yaitu bagaimana Yesus adalah hadiah yang terbaik untuk manusia, semua umat manusia, ya. Nah, tapi manusia itu harus apa, adik-adik? Ya harus menerima hadiah itu. Nah, adik-adik pasti adik-adik seneng nih kalau Natal banyak dapat hadiah, bener nggak? Nah, apalagi ini adalah hadiah yang paling baik, yang terbaik, ya, yang pernah ada di dunia, yaitu siapa? Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat manusia. Nah, adik-adik biasanya kalau Christmas atau Natal biasanya pergi kemana adik-adik, atau merayakannya di mana? Nah, kalau Kak Lina sih biasanya kumpul dengan keluarga, ya, menikmati waktu bersama keluarga, ya. Karena Kak Lina jauh, ya, rumahnya mesti harus pulang ke rumah orang tua. Nah, di sana biasanya semua keluarga akan berkumpul, ya. Terus kita akan berdoa bersama, ya, makan bersama di momen-momen Natal, ya. Nah, adik-adik begitu juga nggak? Pastinya ya adik-adik ya, adik-adik pasti senang ya menghabiskan waktu, ya, menikmati musim Natal ini bersama keluarga biasanya, atau pergi ke suatu tempat, ya, bersama keluarga, ya. Nah, hari ini kita memperingati atau mengingat kembali, ya, hari Natal di mana Yesus adalah hadiah yang terbaik seperti yang tadi Kak Lina bilang, ya. Dan apa ya artinya bagi kita Yesus, bayi Yesus ini, ya. Nah, adik-adik, ya, kalau kita dapat hadiah pasti kita akan senang, ya kan. Nah, ini apalagi hadiah yang paling penting dalam hidup kita, yaitu Yesus, bayi Yesus, ya, datang ke dunia, ya, hanya karena apa? Hanya karena kita, ya. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita. Yesus datang untuk menebus dosa umat manusia, ya. Nah, ini yang harus adik-adik ingat, ya. Jadi kita merayakan Natal bukan hanya untuk sekedar ya bersenang-senang, ya, makan enak-enak, ya, terus hadiah yang banyak. Nah, tapi kita lupa apa inti, ya, dari kita merayakan Natal, yaitu kita akan mengingat kembali betapa kasihnya Allah itu besar
sangat besar sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, sebagai jaminan, ya, sebagai hadiah bagi dunia. Nah, tapi manusia di dunia mesti harus menerima hadiah itu. Kalau misalnya nih Kalina kasih hadiah ke adik-adik salah satu dari kalian, ya, nah adik-adik mesti terima dulu kan hadiahnya. Nah, ada juga yang aku nggak mau Kalina hadiahnya. Nah, sama juga dengan Yesus, ya. Nah, Yesus datang ke dunia untuk semua umat manusia di dunia. Tapi ya orang itu akan menerima hadiah itu jika dia mau, ya, menerimanya. Kalau enggak, ya dia tidak akan merasakan sukacita, ya, tidak merasakan bahagianya menerima hadiah. Nah, ini apalagi hadiahnya adalah Yesus, ya, yang akan menebus dosa kita, ya, yang akan menebus dosa mereka yang mau, yang belum menerima Yesus sebagai hadiah terbesar dalam hidup mereka. Nah, puji Tuhan kita semua di sini, ya adik-adik, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya. Kita sudah menerima sebagai hadiah yang terbesar dari Allah Bapa, ya, yang akan memberikan kita hidup yang kekal. Berarti adik-adik pasti sudah hafal itu ayatnya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan, hingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya yang percaya kepadanya tidak akan pernah binasa, melainkan mendapat beroleh hidup yang kekal. Nah, setiap orang yang menerima Yesus Kristus dalam hatinya, dalam hidupnya, dia pasti akan menerima, ya, hidup yang kekal. Bukan hanya hidup yang kekal, tapi apa adik-adik? Sukacita, damai sejahtera, ya, keselamatan. Ya, keselamatan itu Tuhan kalau memberikan keselamatan itu secara utuh, komplit, ya, bukan hanya sekedar kita suatu saat kalau kita meninggal tidak masuk neraka, tetapi apa? Lebih dari itu, waktu kita hidup di dunia juga Tuhan akan menyelamatkan kita dari apa? Dari mara bahaya, ya, bagaimana Tuhan akan melindungi kita, memelihara kita, menyertai kita, ya. Nah, itu yang penting. Nah, ini yang Kalina mau ingatkan, ya. Jadi adik kita memperingati Natal supaya kita mengingat, ya, bahwa Yesus adalah hadiah yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Nah, adik-adik, apakah di antara adik-adik semua yang ada di rumah masih ada yang belum menerima Yesus sebagai hadiah yang terbesar dan dalam hidupnya, dalam hatinya? Nah, kali ini Kalina kasih, ya, kesempatan. Oh, Tuhan kasih kesempatan nih melalui Little Disciple sore hari ini, ya. Nah, barang siapa yang rindu, ya, yang belum pernah mengundang Yesus masuk dalam hatinya, ya, sore hari ini adik-adik mari buka hati supaya apa? Supaya adik-adik menerima hadiah yang terbaik, ya, yaitu Yesus Kristus dalam hidup adik-adik. Amin. Oke, Kalina rasa sudah cukup, ya. Sore hari ini Kalina mau share tentang Natal, pentingnya betapa Yesus itu datang untuk menjadi hadiah yang terbaik bagi kita, memberikan kita hidup yang kekal. Amin, adik-adik, ya. Nah, sekarang Kalina undang untuk semua kalian yang belum, ya, atau masih ragu-ragu, aku sudah menerima Yesus belum, ya, dalam hatiku, dalam hidupku. Nah, kalau adik-adik masih ragu nggak apa-apa. Sore hari ini yuk Kalina ajak adik-adik semuanya berdoa, taruh tangannya di dada, ya, dan sungguh-sungguh ikutin doa Kalina, oke? Supaya adik-adik menerima hadiah terbesar, yang terbaik yang pernah ada di dunia ini, yaitu Yesus Kristus. Amin. Oke, kita berdoa, ya. Taruh tangannya di dada dan berdoa sungguh-sungguh, ya.
Tuhan Yesus, terima kasih bahwa Engkau adalah hadiah yang terbaik yang pernah ada di dunia ini. Dan sore hari ini saya datang, saya mengaku Tuhan bahwa saya orang berdosa, saya perlu seorang juru selamat. Saat ini juga saya mengundang Yesus, Engkau masuk dalam hati saya. Dengan mulut saya mengaku bahwa hanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup saya. Dan dengan hati saya percaya bahwa Yesus telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa saya dan bangkit pada hari yang ketiga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan saya percaya bahwa saat ini saya sudah diampuni, saya dikasihi, saya diterima, saya berharga, saya adalah orang benar di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin adik-adik ya. Nah adik-adik, apa yang adik-adik rasakan ya saat adik-adik bersungguh-sungguh berdoa ya, mengundang Yesus ya, menerima Yesus sebagai hadiah yang terbesar, yang terbaik dalam hidup adik-adik ya. Mungkin ada yang merasa damai sejahtera, merasa lega. Nah itu ya yang Tuhan berikan saat adik-adik apa? Menerima hadiah yang terbesar, yaitu Yesus Kristus dalam hati adik-adik semuanya ya, menerima keselamatan. Amin. Oke adik-adik, selamat sore, selamat menyambut ya merayakan Natal bersama keluarga ya. Biar sukacita Natal ya, sukacita dari Bapa di surga memenuhi hati adik-adik semuanya. Amin. Ya. Oke, Tuhan memberkati dan sampai bertemu kembali. Halo adik-adik semua, gimana kabarnya nih? Pastinya kabar adik-adik semua sehat-sehat aja kan di rumah? Oh iya, pasti adik-adik udah dengar kan firman yang dibagiin oleh Kak Erlina tadi. Kalau adik-adik sudah dengar, pastinya adik-adik udah siap untuk menjawab pertanyaan dari activity minggu ini. Kita lihat sama-sama yuk pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apa makna atau inti dari Natal? Pertanyaan yang kedua, hadiah terbesar apa yang Allah Bapa kasih kepada kita? Pertanyaan yang ketiga, apa makna dari kedatangan Yesus ke dunia ini? Nah, itu tadi adik-adik beberapa pertanyaan dari activity minggu ini. Kalau adik-adik sudah selesai menjawab pertanyaannya, jangan lupa ya adik-adik untuk foto jawaban adik-adik lalu kirim ke nomor WhatsApp Kak Karin. Kalau misalkan adik-adik lupa dengan nomornya, adik-adik bisa lihat di deskripsi di bawah ini ya. Oke, segitu dulu dari kakak. See you next week. Bye-bye. Hai adik-adik, kembali lagi di activity minggu ini. Sebelumnya kakak ingin mengucapkan Happy New Year buat adik-adik semua. Wah, kalau begitu adik-adik pasti gak sabar kan untuk kita langsung praktek lakuin activity apa yang akan kita buat di minggu ini. Oke, kalau begitu adik-adik kakak minta siapkan kertas dan pulpen. Juga adik-adik bisa juga menggunakan alat mewarnai untuk menghias apa yang akan kita buat hari ini. Oke, langsung saja kalau gitu kita check it out. Pertama-tama adik-adik bisa menulis Happy New Year di depan kertas yang sudah kita siapkan. Kemudian adik-adik bisa hias dengan menggambar keluarga adik-adik di bawahnya.
Terakhir, adik-adik bisa hias dengan gambar kembang api. Oke, selanjutnya langsung saja kita warnai. Di baliknya, adik-adik bisa menulis doa adik-adik untuk tahun 2022 ini. Di akhir doa, adik-adik bisa menulis nama dan tanggal adik-adik menulisnya. Dan terakhir, adik-adik bisa menulis harapan adik-adik seperti yang sudah kakak sediakan di gambar ini. Yeay, selesai! Kalau adik-adik punya buku agenda, catatan, harian, atau apapun itu, adik-adik bisa taruh kartu yang sudah adik-adik buat di dalamnya. Yeay, sampai sini dulu ya activity kita di minggu ini. Nah, adik-adik, kakak sekali lagi mengucapkan Happy New Year and God bless you buat adik-adik semua. See you next week and bye! Sapas, gimana kabar adik-adik semuanya? Wah, udah lama banget gak ketemu adik-adik semuanya ya, adik-adik kita Sapol di sini semenjak kapan ya? Kok udah lama banget nih. Aduh, kok kangen banget ketemu adik-adik semuanya. Adik-adik, kita udah melewati tahun 2021 yang dimana banyak struggle, banyak pergumulan, banyak ini, banyak itu. Kita semua melewatinya dengan pantang menyerah, adik-adik. Kita melewatinya, adik-adik. Dan kita berhasil, adik-adik. Dan akhirnya kita masuk ke awal tahun yang baru ini, adik-adik. Yaitu tahun 2022. Wah, kok ucapin selamat tuh adik-adik yang pantang menyerah, yang adik-adik yang selalu setia mendengarkan sharing di Little Disciples ini, dan juga mendengarkan dan melakukan setiap kegiatan di Little Disciples ini, adik-adik. Wah, Koko sangat bangga semua sama adik-adik yang ada di sini. So, adik-adik, untuk mengawali awal tahun kita ini, Koko udah siapin nih ayat hafalan buat kita semua. Siapa yang udah semangat, adik-adik? Oke, kita mulai ya, adik-adik. Who is excited, adik-adik? Siapa yang udah bersemangat? Oke, kita mulai ya, adik-adik. Nah, ayat hafalan kita pada hari ini, adik-adik, yaitu Amsal 16:9, adik-adik. Sudah siap semuanya? Let's go, kita mulai. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan langkahnya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, pasti adik-adik semua bisa menghafalkan hafalannya. Oke, adik-adik, mantap. Oke, adik-adik, Koko tunggu ya. Seperti biasa nih, Koko tunggu banget ayat hafalan adik-adik. Caranya adik-adik tinggal kirimkan ke nomor Kak Kerin nih yang ada di sini. Nah, yang ini adik-adik. Terus adik-adik seperti biasa, adik-adik bisa pertama-tama adik-adik hafalkan dulu hafalannya. Terus adik-adik rekam. Udah rekam adik-adik. Nah, adik-adik langsung kirim ke nomor Kak Kerin. Oke, adik-adik? Oke, adik-adik. See you next time. God bless you, adik-adik. Bye-bye. Hai adik-adik Disciples, bertemu kembali bersama Kak Kerin. Sebelum kita mengakhiri online service minggu ini, kakak ada pengumuman nih untuk adik-adik. Yang pertama, kakak ingin mengingatkan kembali nih adik-adik. Adik-adik bisa ya untuk melakukan absensi secara online melalui kolom komentar dengan format nama disertakan domisili adik-adik berada. Yang kedua, hari Rabu kita ada doa revival jam 7:30 malam. Adik-adik jangan lupa ya. Yang ketiga, setelah adik-adik mendengar firman Tuhan, pastinya adik-adik merasa sangat terberkati dan kakak juga merasa sangat terberkati dengan firman Tuhan yang telah dibagikan. Adik-adik, untuk activity yang telah adik-adik kerjakan, adik-adik bisa ya untuk kumpulkan ke nomor Kak Kerin. Sekian pengumuman dari Kak Kerin, sampai jumpa minggu depan adik-adik. God bless you and Happy New Year!